Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi bi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama kali bersyukur kita kepada Allah yang mana berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya lah kita dapat melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan ini. Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan Allah berfirman dalam surah Al-Luqman ayat 27 yang artinya, apabila aku jadikan pohon sebagai penanya dan kujadikan lautan sebagai tintanya, bahkan sampai ketika ia kering dan 7 kali lautan itu, maka tidak akan pernah bisa menghitung banyaknya nikmatku, tidak akan pernah bisa menulis banyaknya nikmatku. Maka daripada itu marilah kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat bertangkaikan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam, seorang Nabiullah, seorang manusia yang mulia, bahkan namanya disandingkan dengan nama Allah, penegak kata kalimat la ilaha illallah. Siapa lagi jikalau bukan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema kita pada tausiah kali ini menjemput bahagia dengan menghitung nikmat. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita merasa orang lain kehidupannya lebih indah daripada kita? Atau pernahkah kita melihat sosial media orang lain yang ia penuh akan hartanya, yang ia kehidupannya lebih indah daripada kita, sehingga muncul pertanyaan di hati kecil kita, betapa beruntungnya orang tersebut. Kenapa kita tidak seberuntung itu? Jadi sahabat, tanpa sadar kita sedang menderita bukan karena kekurangan harta, namun kita kekurangan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terlalu banyak menghitung apa yang belum kita miliki. Kita lupa apa yang Allah berikan kepada kita. Kita lupa apa nikmat yang telah diberikan kepada kita. Adapun 4 poin mengapa syukur adalah jalan pintas yang Allah berikan dan mengapa syukur bisa menjadi kebahagiaan bagi seseorang. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, syukur adalah pengikat nikmat yang ada. Nikmat itu bagaikan hewan liar. Apabila nikmat tersebut tidak diikat dengan syukur, maka nikmat tersebut akan lepas dan hilang. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur ia atas nikmatku, maka akan aku tambah nikmatku. Dan barang siapa yang ia kufur atas nikmatku, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur ini bukan hanya cara kita berterima kasih atas apa yang kita dapatkan. Namun syukur ini adalah nikmat yang Allah berikan, yang nikmat tersebut akan berkelanjutan ke dalam hidup kita seterusnya. Yang kedua, syukur melahirkan ketenangan hati. Orang yang memiliki rasa syukur tentu ia memiliki sifat qanaah. Apa itu sifat qanaah? Sifat qanaah adalah sifat yang mana seseorang merasa cukup, ia tidak berlebihan. Orang yang bersyukur, ia akan menyadari bahwa kehidupan yang ia miliki itu tidak akan melewatkannya. Maksudnya apa? Yang menjadi miliknya tidak akan melewatkannya. Namun yang akan melewatkannya belum tentu itu menjadi miliknya.
Orang yang telah mencapai fase ini berarti hidupnya telah mendapatkan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Yang ketiga, syukur menjadi anugerah yang mengubah musibah. Maksudnya apa? Orang yang memiliki sifat syukur, ketika ia mendapatkan musibah, ia akan terasa tenang. Karena apa? Ia tahu bahwasanya Allah menghapus dosa-dosa orang tersebut melalui rasa sakit yang dialami orang tersebut. Yang dimaksud rasa sakit yang dialami orang tersebut, yaitu orang itu tahu bahwasanya Allah memberikan ujian cobaan terhadap manusia itu untuk menghapus dosa-dosa manusia tersebut. Yang keempat, syukur adalah ibadah yang paling dicintai. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hambanya yang selalu memujinya. Dulu ketika Rasulullah SAW menjalankan ibadah malam, yang mana ia melaksanakan sholat malam hingga kaki beliau bengkak. Lantas para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukannya begitu?" Lalu Rasulullah pun menjawab, "Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang banyak bersyukur?" Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhentilah mengeluh tentang rumah yang sempit, karena di luar sana masih banyak orang yang tidak ada tempat berteduh. Berhentilah mengeluh terhadap makanan yang sederhana, karena di luar sana masih banyak orang yang tidak bisa menyentuh makanan sama sekali. Berhentilah mengeluh akan pekerjaan yang kalian kerjakan, karena di luar sana berhentilah mengeluh akan pekerjaan yang kalian kerjakan, karena di luar sana masih banyak orang yang mencari sesuap nasi hanya untuk makan, namun ia belum mendapatkan pekerjaan sama sekali. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebahagiaan itu sederhana. Ia tidak datang dari seseorang yang memiliki segalanya, tapi ia datang dari orang yang mensyukuri apa yang Allah berikan di depan matanya. Jangan menunggu bahagia untuk bersyukur. Marilah kita bersyukur, karena orang yang bersyukur akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah menjadikan kita selalu orang yang lisannya selalu basah dengan kalimat hamdalah, yang hatinya selalu terketuk dengan rasa syukur yang begitu banyak. Semoga di bulan Ramadan ini kita dapat memperbaiki diri kita, sehingga apabila kita keluar dari bulan Ramadan, kita mendapatkan predikat yang begitu sempurna di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kebenaran, maka datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kurangnya, maka datangnya dari saya pribadi. Saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.